Provinsi Riau sejak dahulu sudah menjadi daerah lalu lintas perdagangan negara-negara tetangga. Sehingga Provinsi Riau ini banyak melahirkan seni dan budaya yang beragam. Provinsi Riau seakan-akan merupakan ladang perhimpunan berbagai potensi kesenian yang ada di dalamnya. Terdapat pengaruh kebudayaan negara-negara tetangga dan kebudayaan daerah Indonesia lainnya. Kesenian Melayu Riau sangat beragam, karena kelompok-kelompok kecil yang ada di dalam masyarakat juga berkembang. Perbedaan antara Riau Lautan dan Riau Daratan menunjukkan keanekaragaman kesenian di Riau. Hal ini sekaligus sebagai ciri khas Melayu Riau, karena dari pembaruan kelompok itu pandangan tentang kesenian Riau terbentuk. Riau. Bangunan rumah adat. Keunikan rumah adat. Pakaian adat dan acara kebesaran. Alat musik dan kesenian tradisional. Kerajinan tangan. Suku dan tradisi. Wisata dan ragam kuliner. Selamat datang di Provinsi Riau. Kesenian Melayu, sebagaimana halnya kesenian Jawa, adalah menjadi salah satu identitas kebudayaan. Kesenian Melayu Riau ini memiliki ciri-ciri yang khas secara struktural dan fungsional. Namun di dalamnya terkandung kearifan lokal Melayu dan juga kebijakan budaya yang universal. Tari-tarian Melayu yang juga mencerminkan identitas Melayu Riau. Seni tari dalam kebudayaan Melayu Riau mencangkup ide, aktivitas maupun artefak. Seni tari menginspirasikan kebudayaan secara umum. Seni tari juga mengikuti norma-norma yang digariskan oleh adat Melayu Riau. Berbagai gerak mencerminkan halusnya budi orang-orang Melayu yang menjadi bagian integral dari diri sendiri maupun alam sekitar. Konsep tari dalam budaya Melayu Riau biasanya diungkapkan melalui beberapa istilah yang mengandung makna denotasi atau konotasi tertentu. Berikut ini ada uraian mengenai seni tari Melayu Riau. Halo Sobat Rauf, berikut tari-tarian Riau, Tari Zapin. Tari Zapin merupakan khasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Asal-usul tarian ini terkait erat dengan penyebaran Islam di pesisir Nusantara pada abad ke-13 dan 14. Tarian itu juga tersebar ke berbagai daerah, meski sebagian memiliki nama yang sedikit berbeda. Sebagai salah satu wilayah yang didominasi oleh suku Melayu, Riau dan Kepulauan Riau pun khas dengan tarian Zapin. Banyak sekali jenis Zapin tersebar di Riau yang masing-masing telah disesuaikan dengan cita rasa budaya masyarakatnya. Salah satu yang sangat khas adalah Zapin penyengat, yang menonjolkan gerakan dan langkah kaki. Selanjutnya, tari persembahan makan sirih. Tari persembahan atau sering juga disebut tari makan sirih, adalah tari tradisional Riau yang berfungsi sebagai tari penyambutan. Tarian untuk menyambut tamu kehormatan yang berkunjung ke daerah Riau. Tarian ini merupakan sebuah pembakuan tari sebagai hasil musyawarah pada tahun 1957 di Pekanbaru. Penyajian tari ini sangatlah sederhana, dengan gerakan lebih bertumpu pada tangan dan kaki. Beberapa gerak tari ini, seperti gerak selembayung, gerak dari balam dua sekawan, serta gerak lenggang Melayu. Iringan tarinya adalah perpaduan alat musik marwas, biola, gendang, gambus, dan akordeon. Para penari tari makan sirih biasanya berjumlah ganjil dan semuanya perempuan. Salah satu penari membawa tepak berisi sirih. Kotak sirih nantinya akan dibuka dan diberikan pada tamu. Provinsi Riau juga banyak menyimpan kesenian dan kebudayaan lokal yang khas. Selain beragam kebudayaan yang kaya, Provinsi Riau juga memiliki alat musik tradisional dengan berbagai ragam jenis. Biasanya, alat musik yang menjadi dasarnya adalah jenis gabus dan rebana. Genre musik seperti inilah yang banyak memainkan peran penting dalam berbagai aktivitas sosial seperti upacara perkawinan, khitanan, dan khatam Al-Quran. Disinilah Rauf akan mencoba berbagi informasi tentang alat musik tradisional Melayu Riau yang sudah Rauf dapatkan. Berikut nama alat musik tradisional dan cara memainkannya. Halo Sobat Rauf, berikut alat musik tradisional dari Riau, gambus. Alat musik tradisional ini merupakan jenis instrumental musik tradisional yang dapat ditemukan hampir di seluruh kawasan Melayu.
Bersamaan dengan masyarakat Melayu dan pergeseran nilai kerohanian di Pekanbaru yang dialami dari waktu ke waktu membuat perubahan pandangan masyarakat terhadap kesenian gambus dan zapin. Musik gambus lebih berkembang dari sebelumnya dan beralih fungsi menjadi pengiring zapin di pentas. Awalnya gambus dimainkan sebagai sarana hiburan yang bernuansa religius dan dimainkan secara individu di rumah atau hiburan bagi nelayan di atas perahu. Namun, perubahan fungsi gambus dimainkan menjadi lagu-lagu yang lebih sekuler. Selanjutnya, gendang silat. Alat musik tradisional ini merupakan kesenian khas masyarakat Melayu Bengkalis, salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau. Gendang silat ini terdiri dari gendang, serunai dan gong. Gabungan alat musik ini akan menghasilkan nada yang menarik. Pada zaman dahulu, gendang silat ini biasanya dipertunjukkan sebagai pengiring silat yang sedang mempertunjukkan gerakan silatnya untuk menyambut kedatangan raja. Saat ini gendang silat juga dimainkan sebagai penyambut kedatangan para pembesar, perhelatan pengantin yang dinamakan sebagai Raja Sehari. Tak hanya itu, alat ini juga sebagai pengiring prosesi pernikahan Melayu pada saat mandi taman. Selanjutnya, rebana ubi. Alat musik tradisional ini termasuk alat musik perkusi yang digolongkan sebagai gendang. Untuk memainkan rebana ubi adalah dengan cara dipukul atau ditabuh dengan tangan kosong. Ukuran rebana ubi lebih besar daripada rebana biasa. Kesenian ini memiliki diameter yang paling kecil 70 cm dengan tinggi hampir mencapai 1 meter. Dahulu, alat ini dimainkan sebagai pengiring berita pengumuman pernikahan hingga peringatan bahaya. Rebana ubi dimainkan mengikuti irama sesuai kepada berita yang akan disampaikan. Dan saat ini, rebana ubi hanya dimainkan pada saat upacara adat tertentu. Provinsi Riau merupakan daerah yang kaya akan seni dan budaya. Hal tersebut karena Riau menjadi salah satu jalur lalu lintas perdagangan internasional ke Indonesia. Banyaknya unsur budaya asing mempengaruhi perkembangan seni dan budaya di Provinsi Riau ini, membuat provinsi ini diselimuti oleh berbagai macam kesenian yang sangat bervariasi. Salah satunya lagu daerah Melayu Riau. Apa saja lagu daerah Provinsi Riau ini? Berikut penjelasannya. Halo Sobat Rauf, berikut lagu daerah dari Riau, Soleram. Soleram merupakan lagu yang sangat populer dengan makna yang sangat mendalam. Soleram di daerah Riau dinyanyikan oleh seorang ibu kepada anaknya dan berisi berbagai pepatah. Bait pertama lagu Soleram bermakna nasihat seorang ibu agar anaknya bisa menjaga rasa malu agar kehormatan, adat istiadat, nama baik, juga syariat agama tetap terjaga. Bait kedua lagu Soleram menyebutkan angka 1 hingga 8. Dilansir dari Riau Sastra, masing-masing hitungan menyimbolkan fisik, karakter, latar belakang, jabatan, harta, adat, budaya, dan agama yang berbeda dari setiap orang. Sehingga berisikan nasihat untuk tetap menghargai sesama manusia walau terdapat perbedaan. Lalu lirik, kalau Tuhan dapat kawan baru sayang kawan lama jangan dilupakan, adalah nasihat agar sang anak selalu menjaga silaturahmi. Selanjutnya, Lancang Kuning. Lancang Kuning adalah sebutan lain untuk Kepulauan Riau. Nah, Lancang Kuning juga merupakan lagu rakyat yang populer sekali di dalam kalangan masyarakat Riau. Lirik lagu ini bercerita tentang seorang nahkoda yang harus paham saat dia melayarkan sebuah kapal. Ini menjadi filosofi orang Riau dalam menentukan pilihan untuk pemimpin. Liriknya menyiratkan pesan yakni menjadi seorang nahkoda atau pemimpin setia yang mencintai tempat kelahirannya, lebih baik daripada cuma menjadi seseorang yang pintar. Selanjutnya, Laksmana Raja di Laut, dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Lagu Laksmana Raja di Laut merupakan iringan tari zapin yang syairnya bermakna penghormatan dan pendidikan moral agama Islam sehingga sering dijadikan sebagai media dakwah. Laksmana Raja di Laut mengungkapkan bermakna ungkapan keindahan budaya Melayu, kekayaan alam Riau, dan menghormati Raja Bengkalis yang ramai sebagai kota pelabuhan. Laksmana Raja di Laut adalah gelar bagi seorang pahlawan Bengkalis. Muhammad Solihin dalam jurnal berjudul Citra Objek Wisata Situs Laksmana Raja di Laut Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, 2017, dijuluki Laksmana Raja di Laut karena merupakan penguasa laut yang terkenal. Di tangannya berbagai kejahatan takluk, sehingga para perompak pun takut. Silat Pangaian merupakan sebuah seni bela diri yang lahir dan dipopulerkan secara turun-temurun oleh guru-guru besar silat Pangaian yang biasa dikenal sebagai Induak Barompek
seni bela diri yang dikenal dengan gerakannya yang lembut dan gemulai, namun menyimpan akibat yang mematikan ini telah tersohor ke pelosok negeri baik dalam maupun di luar Provinsi Riau. Serem ya sobat, berikut penjelasannya. Halo Sobat Rauf, berikut ini adalah seni pertunjukan dari Riau. Silat Pangean. Silat Pangean merupakan seni bela diri yang lahir dan tumbuh di Kenegerian Pangean Kabupaten Kuantan, Singingi. Silat ini diwariskan secara turun-temurun oleh guru-guru besar silat Pangean yang biasa dikenal dengan Induak Barompek. Secara umum silat Pangean dikelompokkan dengan beberapa bagian yaitu silet tangan, silat tangan kosong, silet podang, silat dengan menggunakan senjata pedang, dan silet parisai, silat yang menggunakan senjata pedang dan perisai. Silat Pangean dikenal dengan gerakan yang lembut dan gemulai namun menyimpan kekuatan yang mematikan. Hal ini merupakan ciri dari gerakan silat Pangean yang tidak hanya diandalkan pada teknik gerakan, namun lebih disertai oleh suatu refleksitas yang tinggi yang mudah terjadi karena suatu keyakinan dan keteguhan ilahiyah seorang pesilat. Persebatian antara raga dan jiwa yang berserah pada Tuhan Yang Maha Kuasa, menciptakan gerak lembut dan tenang tetapi berisi kekuatan yang dahsyat. Di dalam pencak silat terdapat unsur-unsur keagamaan yang mengajarkan untuk selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teknik-teknik dan gerakan dasar yang diajarkan dalam pencak silat Pangean ini memiliki 4 gerakan dasar yaitu langkah 4. Langkah 4 merupakan 4 langkah dasar yang digunakan dalam pencak silat Pangean untuk bertahan dan menyerang. Teknik dasar dalam pencak silat Pangean yang digunakan untuk menyerang yaitu menggayung, memopat, dan menikam. Pencak silat Pangean memiliki struktur yang posisinya akan dipilih oleh guru pencak silat itu sendiri. Tebus Indragiri Hulu adalah sebuah kesenian tradisional masyarakat Melayu Indragiri Hulu. Debus menjadi salah satu warisan budaya tak benda Provinsi Riau asal Indragiri Hulu yang disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2016. Tempo dulu, kesenian debus digunakan sebagai sarana penyebaran agama Islam di wilayah Indragiri, dan sekarang kesenian debus sebagai sarana hiburan pada perayaan pernikahan, sunat rasul, serta perayaan Islam lainnya. Simak yang ini. Selanjutnya seni pertunjukan yang ada di Riau. Dabus Indragiri Hulu. Tarian dabus di Riau bisa kita temukan di daerah Indragiri, Inhu dan Inhil, serta daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dabus Kesultanan Indragiri dibawa oleh Syekh Ali Al-Idrus, bangsa Arab asal Hadratul Maut. Pada masa kerajaan Indragiri tersebut, dabus menjadi sarana media penyampaian dakwah Islam oleh masyarakat Arab pada daerah Indragiri. Pada awalnya, lirik-lirik lagu yang dinyanyikan pada pertunjukan dabus, murni merupakan puja-puji kebesaran Allah dengan menggunakan bahasa Arab dan tanpa menggunakan kekuatan magis. Namun seiring dengan perkembangan waktu, tradisi dabus ini sendiri disesuaikan dengan tradisi tempatan, baik secara bahasa maupun kreativitas yang lain. Untuk melestarikan tradisi tersebut, saat ini dabus telah menjadi pertunjukan yang bisa kita saksikan pada acara-acara halayak seperti pernikahan, hitan dan acara-acara kedaerahan lainnya di Indragiri. Pertunjukan dabus memiliki nilai kepahlawanan. Permainan ini menuntut pelakunya untuk memiliki ketangkasan, kecerdasan, keperwiraan dan keceriaan dalam bermain. Beberapa jenis senjata tajam yang biasa digunakan pada pertunjukan ini seperti anak dabus, keris, pisau, belati, kapak, batu giling dan tali. Dabus Indragiri berkembang di desa rantau Mepesai di Kecamatan Rengat, dan banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, misalnya di Banten yang disebut debus, di Aceh disebut daboh, di Ambon disebut dabus atau di Bugis disebut dabus. Seni ini juga dikenal di daerah Kepulauan Riau maupun Perak, Malaysia. Setiap daerah di dunia memiliki kerajinan tangan mereka masing-masing. Kerajinan tangan yang mereka miliki bermacam-macam dan memiliki identitas yang otentik dan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Salah satu kerajinan tangan yang memukau adalah kerajinan tangan dari daerah Riau. Riau memiliki banyak sekali hasil kerajinan tangan. Berikut adalah beberapa kerajinan tangan yang khas dari Riau dan menjadi salah satu komoditi bagi sebagian rakyat Riau. Halo Sobat Rauf, berikut adalah kerajinan tradisional dari Riau. Kerajinan anyaman Riau. Salah satu kerajinan tangan dari Riau yang terkenal hingga ke seluruh dunia adalah anyamannya. Kerajinan anyam dari Riau ini sejatinya sudah dikenal sejak lama. Bahkan sejak masa kerajaan Riau yang pertama, kerajinan anyaman ini sudah dikenal.
Dalam perkembangannya, kerajinan ini diturunkan secara turun-temurun dari tiap generasi hingga sekarang. Di Riau, untuk masalah anyaman, terdapat beberapa jenis anyaman. Jenis-jenis anyaman itu antara lain, anyaman pandan. Anyaman pandan adalah anyaman yang dibuat dari daun pandan yang dikeringkan kemudian dianyam sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Berikutnya adalah anyaman bambu. Anyaman bambu adalah anyaman yang dibuat dari bambu yang dipilah tipis-tipis sehingga lentur dan bisa dianyam. Berikutnya anyaman rotan. Rotan adalah salah satu bagian tumbuhan yang bisa ditemukan dengan mudah di Riau. Rotan juga merupakan bagian tumbuhan yang kuat sehingga ketika dijadikan sebagai salah satu karya kerajinan tangan, rotan bisa tahan lama. Kerajinan anyaman ini awalnya digunakan sebagai peralatan untuk upacara-upacara adat untuk acara tertentu. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, kerajinan tangan itu kini menjadi sebuah komoditi yang membantu ekonomi beberapa kelompok masyarakat di Riau. Kerajinan tangan ini utamanya terdapat di daerah Pelalawan, Rakan, Rokan Hulu, dan Kuantas Senggigi. Selanjutnya, kerajinan tekat Riau. Sebagian orang yang tidak berasal dari Riau mungkin tidak tahu dengan kerajinan tangan bernama tekat ini. Tekat adalah salah satu kerajinan tangan dari Riau yang sangat indah. Tekat merupakan kerajinan yang dimana ia merekatkan atau menyulam benang emas pada sebuah bidang kain yang lain yang telah diberi motif. Benang ini dijahit dengan media pemidangan. Kerajinan ini cara membuatnya mirip dengan orang-orang yang menyulam. Berdasarkan sejarahnya, tidak diketahui secara pasti kapan tekat ini mulai ada. Dalam membuat tekat terdapat beberapa corak yang biasa digunakan. Corak-corak tersebut antara lain, corak bunga. Dalam corak bunga, biasanya yang digunakan adalah bentuk bunga seperti bunga bakung, melati, kundur, bunga hutan, bunga dari cengkeh, setaman, bunga serangkai, berseluk, dan beberapa bunga yang lain. Corak kuntum. Kuntum juga sering digunakan sebagai motif dalam tetak. Beberapa corak kuntum yang biasa digunakan antara lain, kuntum kembar, kuntum serangkai, kuntum merkah, kuntum jeruju, dan lain-lain. Selanjutnya kerajinan dari Riau, kerajinan songket Riau. Songket berasal dari kata sungkit yang artinya adalah mencungkil. Kain songket merupakan salah satu kerajinan tangan asli Riau yang populer dan sering diburu oleh orang yang bepergian ke Riau. Hal ini karena pada songket Riau terdapat motif-motif yang sangat khas dan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Berdasarkan sejarahnya, songket dibawa pertama kali oleh seorang pengrajin yang berasal dari kerajaan Trengganu. Pada masa awal perkembangannya, tetak ini awalnya dibuat dengan menggunakan cara tenun tumpu. Kemudian berkembang menggunakan alat yang dinamakan kiek. Pada zaman dahulu, setiap pembuatan kain songket selalu menggunakan sutra dan untuk membuat motifnya menggunakan benang emas dan perak. Akan tetapi, sekarang hal itu dirasa terlalu mahal. Maka orang-orang menggunakan bahan-bahan yang lebih sederhana akan tetapi tidak meninggalkan kualitas dan keindahan kain songket dari Riau tersebut. Keanekaragaman seni budaya Riau sepatutnya tetap dilestarikan, dikarenakan untuk menghindari kebudayaan luar yang masuk dengan cepat melalui berbagai sandi kehidupan di masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke, kekayaan Indonesia yang begitu megah, keragaman budaya yang begitu mempesona, tak akan ada pernah habisnya. Aku cinta Indonesia.